Oke, untuk materi selanjutnya adalah sorting. Sorting merupakan cara untuk mengurutkan data. Pada materi berpikir komputasional, kita akan pakai dua sorting, yaitu insertion sort dan yang kedua adalah selection sort. Lalu, apa yang dimaksud dengan insertion sort? Bisa kita lihat, insertion sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Sesuai namanya, insertion mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Cara kerja insertion sort, kita akan mengurutkan sebuah elemen secara ascending. Ascending merupakan cara mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, misal kita mempunyai kartu bilangan ada 4, 7, 3, 9. Kita urutkan secara insertion sort. Yang pertama, kalau kita pakai insertion, kita urutkan dari elemen ke-1 dan elemen kedua dulu, yang awal dulu. Nah, 4 dan 7 lebih kecil yang mana? Adalah lebih kecil yang 4. Nah, 4, 7, 3, 9 urutannya sama. Lalu selanjutnya kita bandingkan lagi elemen selanjutnya, elemen kedua dan elemen ketiga. 7 dan 3 lebih kecil yang 3. Maka kartu bilangan 3 kita ambil dan kita sisipkan di antara 4 dan 7, karena 3 lebih kecil daripada 7. Nah, urutannya menjadi 4, 3, 7, dan 9. Lalu untuk selanjutnya kita urutkan lagi. Konsepnya insertion adalah dari depan ke belakang, setelah ke belakang kita kembali ke depan lagi. Nah, kita bandingkan lagi, 4 dan 3 lebih kecil yang mana? 4 dan 3 lebih kecil yang 3, maka 3 kita ambil, kartu bilangan 3 kita ambil, kita sisipkan ke sebelahnya, sebelah kirinya kartu bilangan 4. Nah, kalau selesai sudah mentok di depan, kita ambil yang belakang sendiri. Kita bandingkan 7 dan 9 lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 7. Maka tidak ada perubahan pada urutan ini. Lalu kita lanjutkan lagi. Kita bandingkan lagi yang di depannya 7 dan 9. Elemen yang di depannya 7 dan 9 tadi, 4 dan 7 lebih kecil yang mana? Nah, kita urutkan lagi. Lalu kita bandingkan lagi elemen yang di depannya. Nah, kita peroleh insertion sort seperti ini. Lalu selanjutnya ada selection sort. Selection sort merupakan algoritma pengurutan yang cukup sederhana dengan algoritma mencari atau menyeleksi bilangan terbesar atau terkecil bergantung pada urutannya dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keterurutannya. Ciri khas algoritma ini adalah membagi menjadi dua bagian, yaitu bagian terurut dan bagian belum terurut. Nah, contohnya kita punya barisan bilangan yang seperti ini. Ada 2, 3, 7, 6, dan 5. Kita urutkan secara ascending dari 2, 3, 7, 6, dan 5. Kita cari yang terkecil. Dan kita temukan bilangan 2 sebagai yang terkecil. Lalu kita pindahkan 2 ke bagian yang terurut. Seperti ini. Nah, lalu dari 3, 7, 6, 5 kita cari lagi bilangan yang terkecil. Kita peroleh 3, maka 3 kita pindahkan ke bagian yang terurut. Lalu kita cari lagi 7, 6, 5. Yang terkecil adalah 5. Kita pindahkan bilangan 5 ke bagian yang terurut. Lalu kita cari lagi dan seterusnya, dan kita peroleh bilangan yang terurut 2, 3, 5, 6, 7. Nah, lalu kita coba latihan soal untuk yang algoritma selection sort. Kita cari dulu bilangan yang terkecil pada bagian yang belum terurut. Langkah selanjutnya, tukar bilangan tersebut pada bilangan pertama.
bagian belum terurut, lalu masukkan ke bagian terurut. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai bagian yang belum terurut habis. Untuk yang pertama, kita lihat bagian yang belum terurut. Ada 2, 3, 7, 6, 5. Kita cari nilai terkecil dari bagian yang belum terurut ini berapa. Kita temukan ada bilangan 2. Lalu bilangan 2 kita pindahkan ke nilai terkecil bagian yang belum terurut. Lalu kita urutkan lagi, yang paling kecil adalah 2. Maka 2 kita pindahkan ke bagian terurut. Lalu kita cari lagi antara 3, 7, 6, 5, yang terkecil adalah 3. 3 kita pindahkan ke bagian belum terurut. Lalu 3 kita urutkan, kita pindahkan ke bagian terurut. Nah, kita lihat bagian terurut menjadi 2 dan 3. Lalu kita lihat lagi bagian yang belum terurut, ada 7, 6, dan 5. Kita cari yang terkecil, kita temukan bahwa bilangan 5 adalah yang terkecil. Lalu kita pindahkan ke nilai terkecil bagian belum terurut. Lalu kita pindahkan bilangan 5 ke bagian terurut. Nah, bagian terurut menjadi 2, 3, 5. Lalu kita lihat lagi, bagian yang belum terurut ada 6 dan 7. Lalu kita temukan bahwa bilangan terkecil dari 6 dan 7 adalah 6. 6 kita pindahkan ke nilai terkecil bagian belum terurut. Nah, lalu setelah kita pindahkan lagi 6 ke bagian yang terurut. Menjadi 2, 3, 5, 6. Kita lihat lagi yang belum masuk adalah 7. Nah, 7 merupakan nilai terkecil bagian yang belum terurut. Lalu kita pindahkan lagi ke bagian terurut. Nah, bagian terurut dapat kita lihat menjadi 2, 3, 5, 6, 7. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Ada tumpukan atau stack dan antrean atau queue. Nah, kita lihat pengertian dari tumpukan atau stack. Stack atau tumpukan dapat diartikan sebagai salah satu kumpulan data yang seolah-olah terlihat seperti ada data yang diletakkan di atas data yang lain. Kaidah utama dalam konsep stack adalah LIFO, yang merupakan singkatan dari last in, first out, yang artinya adalah data yang terakhir kali dimasukkan atau disimpan, maka data tersebut adalah yang pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Pada algoritma stack ada 2 operasi. Yang pertama ada operasi push, yang kedua ada operasi pop. Kita bahas satu persatu dulu. Operasi push digunakan untuk menambahkan sebuah elemen baru ke atas tumpukan. Operasi ini dapat dilakukan jika tumpukan tidak penuh. Algoritma operasi push pada stack adalah sebagai berikut. Menentukan kondisi tumpukan, apakah tumpukan dalam keadaan kosong atau tidak. Jika kosong, maka mendeklarasikan data baru yang akan dimasukkan ke dalam tumpukan. Memasukkan nilai data yang baru, melakukan perulangan untuk memasukkan data hingga batas penuh tumpukan. Jika tumpukan sudah penuh, maka selesai. Operasi push ini kita gunakan jika kita akan menambah tumpukan. Lalu ada operasi pop. Operasi pop digunakan untuk menghapus elemen teratas dari tumpukan. Algoritma operasi pop pada stack adalah sebagai berikut. Melakukan pengecekan kondisi antrian, ada isi data atau tidak. Jika terdapat data pada antrian, maka lakukan penghapusan data dengan cara memindahkan elemen teratas tumpukan ke elemen di bawahnya. Kemudian menghapus elemen teratas tumpukan. Jika tidak terdapat data pada tumpukan, maka selesai. Nah, kalau push kita gunakan untuk menambah tumpukan. Kalau pop kita gunakan untuk mengeluarkan tumpukan. Nah, untuk memudahkan kita lihat. Nah, misal ada buku 1. Kita mau tambah lagi, kita tumpuk lagi, kita tambahkan ke buku 2, maka kita push. Nah, buku 2 ditambah. Lalu kita mau tambahkan lagi datanya. Misal datanya itu buku 3, kita push lagi masuk buku 3. Lalu kita mau mengeluarkan. Kita gunakan operasi yang tadi, yaitu untuk mengeluarkan kita
gunakan operasi pop. Kita pop. Nah, buku 3 keluar. Lalu misal kita mau menambah lagi, kita push. Nah, buku 4 masuk. Kita push lagi. Nah, buku 5 masuk. Kita push lagi. Buku 6 masuk. Kita push lagi, buku 7 masuk. Lalu misal kita mau mengeluarkan, pada algoritma tumpukan ini, kita keluarkan menggunakan operasi pop. Nah, buku yang teratas sendiri akan keluar. Kita pop lagi. Buku teratas akan keluar. Kita pop lagi, maka buku 5 keluar. Nah, untuk selanjutnya sama. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, ada antrian atau queue. Nah, pengertian antrian atau queue. Queue atau antrian merupakan struktur data linier di mana penambahan komponen dilakukan di satu ujung, sementara pengurangan dilakukan di ujung lain. Kaidah utama konsep queue adalah FIFO yang merupakan singkatan dari first in, first out. Artinya adalah data yang pertama kali dimasukkan atau disimpan, maka data tersebut adalah yang pertama kali diakses atau dikeluarkan. Pada algoritma queue ada 2 operasi, yaitu NQ dan DQ. Apa itu NQ? NQ sama dengan operasi push. Kalau pada queue ini, NQ kita gunakan ketika mau menambah antrian atau menambah data. Lalu operasi selanjutnya ada DQ. DQ sama dengan operasi pop. Yang mana kalau di queue ini antriannya keluar. Jadi kalau keluar menggunakan DQ. Nah, seperti berikut. NQ merupakan antrian. Nah, ada yang kasir ini proses DQ. Lalu untuk yang depan sendiri NQ akan diproses pertama kali. Berarti yang pertama kali adalah yang di DQ. Nah, kita lihat yang di DQ adalah antrian yang paling depan. Sekian untuk materi hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.